Di sesi kali ini kita akan membahas tentang welding inspector. Apa sih welding inspector itu? Welding ini kalau diterjemahkan pengelasan, inspektor adalah berasal dari kata inspect yang artinya memeriksa. Jadi inspektor adalah orang yang memeriksa pengelasan. Untuk lebih jelasnya kita akan bahas apa saja terkait dengan welding inspector. Isi pembahasan kita yakni jenis-jenis pekerjaan bidang pengelasan yang salah satunya adalah welding inspector. Kemudian yang kedua, pengertian dari welding inspector. Yang ketiga adalah tugas welding inspector itu apa saja. Kemudian yang keempat, syarat untuk menjadi seorang welding inspector. Dan yang kelima, berapa sih besaran gaji seorang welding inspector. Kemudian yang terakhir, kelebihan dan kekurangan apa saja saat kita menjalani sebagai seorang welding inspector. Nah, ini kita sampai pada jenis pekerjaan di bidang pengelasan. Dimulai dari welder helper atau helper welder, kemudian menjadi seorang welder, naik menjadi foreman, supervisor, kemudian ada welding inspector. Ini yang akan kita bahas. Kemudian di atas welding inspector ada welding engineer dan welding instructor. Pengertian dari welding inspector. Tadi sudah saya bahas sekilas, welding adalah pengelasan, inspektor berasal dari kata inspect yang artinya memeriksa, maka inspektor adalah orang yang memeriksa hasil pengelasan. Kalau di sini, orang yang bertanggung jawab untuk memastikan kualitas dan keamanan dalam proses pengelasan. Karena nantinya seorang inspektor tidak hanya bertanggung jawab pada hasilnya saja, akan tetapi pada prosesnya juga mereka harus bertanggung jawab. Karena dalam pengelasan, proses ini akan sangat mempengaruhi hasil. Kemudian tugas seorang welding inspector. Apa saja sih tugas dari seorang welding inspector di dunia industri, terutama industri manufaktur atau fabrikasi logam? Pertama adalah memastikan kepatuhan terhadap standar. Nah, kita tetapkan dulu standar apa yang mau dipakai. Standar ini biasanya ditentukan berdasarkan kontrak dari barang yang sedang kita kerjakan. Entah itu menggunakan standar EN, ASME, JIS, dan lain sebagainya. Kita nanti baca standarnya dulu, dan kita pastikan nanti ketika melakukan pekerjaan, semua orang itu mematuhi standar tersebut. Kemudian yang kedua adalah melakukan inspeksi. Inspeksinya adalah before, during, dan after welding. Nah, ini bedanya kegiatan pengelasan dengan pekerjaan yang lainnya. Kalau inspektor di sini harus memeriksa before. Before itu artinya apa? Sebelum dilakukan pengelasan. Misal kita lihat dulu, apakah platnya, spesifikasinya sudah tepat, sesuai dengan WPS, sesuai dengan material sertifikat, stemnya seperti apa, potongan dimensinya apakah sudah tepat sesuai gambar atau belum. Itu juga tugas dari seorang welding inspector untuk memastikan. Walaupun sebenarnya tugas ini bisa kita bagi dengan orang produksi agar kita sebagai inspektor ini tidak terlalu capek. Kemudian during ini adalah pada saat kegiatan pengelasan. Kita juga dituntut sebagai inspektor untuk memantau kegiatan pengelasan. Apakah WPS yang dipakai sudah tepat? Apakah parameter-parameter yang diaplikasikan oleh para welder itu sudah sesuai dengan rekomendasi WPS? Nah, itu harus dicocokkan atau diperiksa oleh seorang welding inspector. Nah, agar tidak terlalu capek juga, karena biasanya welding inspector ini jumlahnya sedikit, sedangkan weldernya ada banyak, kita bisa minta welder itu untuk menuliskan parameter pengelasannya di lembar recordnya mereka masing-masing. Nanti kita tinggal ngerekap saja di akhir shift atau rekotan mereka kita bawa pulang. Kemudian inspeksi after welding. Nah, setelah dilas ini apakah ada kelihatan cacat atau tidak sesuai standar? Itu juga tugas dari seorang welding inspector. Yang ketiga adalah melakukan pengujian. Nah, ini adalah bagian dari after welding tadi. Pengujiannya apa? Terutama adalah pengujian visual. Jadi welding inspector ini yang melakukan pengujian visual. Kalau visualnya sudah lolos,
bisa dilanjutkan ke pengujian berikutnya. Pengujian berikutnya bisa penetran, magnetik, ultrasonik, radiografi, dan lain sebagainya. Nanti, kalaupun dilakukan pengujian penetran, ultrasonik, radiografik oleh pihak lainnya, kita sebagai seorang welding inspector juga harus melakukan review terhadap hasil pengujian tersebut. Yang keempat adalah membuat report atau membuat laporan. Apa yang dilaporkan? Yaitu kegiatan inspeksi before, during, dan after welding yang ada di atas ini. Selain membuat report, apa saja tugas dari welding inspector? Yaitu memaintain kualifikasi welder. Setiap welder itu punya ibaratnya SIM. Nah, sebelum punya SIM, seorang welder harus dikualifikasi. Kualifikasi ini juga tugas dari inspektor. Memaintain kualifikasi agar tidak mati juga tugas seorang inspektor. Apakah kualifikasi welder atau SIM-nya welder ini bisa mati? Bisa, kalau dia tidak melakukan pengelasan selama 6 bulan berturut-turut. Bukti dari dia melakukan pengelasan selama 6 bulan itu ada pada record welding, atau nanti disebut dengan welding data record, yang biasanya juga disimpan oleh pihak quality control, di mana seorang welding inspector ini di bawah naungan Departemen Quality Control. Kemudian melakukan welder test. Welder test ini adalah tes welder sebelum dia bisa masuk kerja atau melakukan pekerjaan tertentu. Ini juga erat kaitannya dengan kualifikasi welder yang di atas. Tugas berikutnya dari seorang welding inspector adalah melakukan kalibrasi pada mesin las. Apa sih kalibrasi itu? Kalibrasi adalah mencocokkan parameter yang ada pada mesin las dengan parameter pada alat ukur yang sesuai atau yang terkalibrasi juga. Kalau terjadi deviasi atau tidak cocok ketika dikalibrasi, kita sebagai seorang welding inspector bisa merekomendasikan agar mesin itu tidak dipakai, dipinggirkan dulu, atau dilakukan maintenance, diperbaiki, sehingga nanti kita kalibrasi ulang sampai hasilnya sesuai atau standar deviasinya masih bisa diterima. Kemudian yang terakhir, sebenarnya bukan yang terakhir, masih ada beberapa lagi. Ini adalah tugas-tugas pokok, adalah evaluasi NCR. Apa itu NCR? NCR adalah non-conformance report. Jadi ketika ada tidak kesesuaian, ketika ada defect, ketika ada salah potong, nanti kita menerbitkan NCR. Itu tadi tugas-tugas dari welding inspector. Kemudian syaratnya apa untuk menjadi welding inspector? Nah, ini ada ketentuannya, yaitu pendidikan minimal SMA atau SMK, kemudian berpengalaman di bidang pengelasan, entah itu sebagai welder, entah itu sebagai helper, entah itu sebagai supervisor, yang penting berpengalaman di bidang pengelasan. Kemudian mengikuti diklat atau pelatihan. Nah, nanti diklat ada materi-materi apa saja yang harus dibahas, yang harus dikuasai oleh seorang welding inspector. Kemudian memahami proses testing material, yaitu terkait DT dan NDT. DT ini adalah singkatan dari destructive test atau uji rusak. Sedangkan NDT adalah singkatan dari non-destructive test atau pengujian tanpa rusak. DT ini biasanya dilakukan untuk menguji prosedur atau welder test. Sedangkan NDT-nya dilakukan untuk menguji produk yang akan dipakai. Kemudian memahami standar atau kode. Standarnya apa saja? Ada yang menggunakan AWS, American Welding Society, ASME, American Society of Mechanical Engineering, EN, European Norm, dan lain sebagainya. Nah, itu kita dituntut untuk bisa paham kode apa yang digunakan dan bagaimana mengaplikasikannya. Standar dan kode ini biasanya dalam bahasa asing sesuai dengan negara penerbitnya masing-masing. Kemudian gaji welding inspector. Berapa sih gaji welding inspector itu? Pertama adalah gaji pokok, kemudian lemburan opsional. Soalnya kadang-kadang orang QC ini lemburannya tidak dihitung karena dianggap gajinya sudah terlalu besar. Tapi ada juga seorang QC atau welding inspector yang lemburannya tetap jalan. Kemudian makanan kalau kita kerja di lokasi site atau project. Nah, ini dari gaji pokok ini besarnya berkisar di antara 8 hingga 15 juta.
Walaupun ini bukan angka pasti, tapi kisarannya ada di angka ini. Nah, apa suka dukanya dari bekerja sebagai welding inspector? Kita akan membahas tentang dukanya atau tidak enaknya terlebih dahulu, yakni sering berdebat dengan orang produksi. Orang produksi itu biasanya dikejar target, maunya cepet-cepet. Nah, untuk hasil masalah belakangan. Kalau ternyata hasil cepatnya orang produksi itu tidak sesuai standar, tentu kita sebagai QC harus menahan dulu agar barang itu di-repair atau tidak dilanjutkan. Nah, ini biasanya sering terjadi perdebatan. Kemudian lokernya terbatas. Di satu perusahaan itu biasanya welding inspektornya jumlahnya sedikit. Jadi agak susah mencari lowongan seorang welding inspektor. Kemudian sukanya apa? Sukanya adalah gajinya relatif tinggi, karena ini termasuk skill yang khusus. Kemudian tempat kerjanya bisa di office atau di lapangan. Tentu saja kalau di office ini ruangannya ber-AC, jadi kita bisa merasa sejuk. Tapi kalau ingin jalan-jalan, kita juga bisa stay di lapangan. Walaupun kadang kita nggak bisa milih, kita tetap harus ke lapangan untuk mengecek kegiatan produksi dan kita buat laporannya di office. Kemudian jenjang karirnya bagus. Dari seorang welding inspector, kita bisa naik ke welding engineer atau welding instructor. Oke, demikian pembahasan kita tentang welding inspector. Jika kalian ada pertanyaan atau hal yang ingin dibahas terkait welding atau pengelasan, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih.